Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV. Bersama saya Yanto Kusdiantono, redaktur pelaksana idxchannel.com. Sobat Investor, perkembangan geopolitik global terus berubah cepat dalam beberapa waktu terakhir, termasuk yang terjadi di Greenland, pulau terbesar di dunia yang berada dalam kekuasaan kerajaan Denmark. Wilayah ini diketahui kini tengah dalam upaya aneksasi oleh Amerika Serikat. Sebagaimana diketahui, negeri Paman Sam telah demikian lama mengincar Greenland dengan dalih bahwa kawasan yang secara geografis berada di antara Samudra Arktik dan Samudra Atlantik itu memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem keamanan Amerika Serikat. Bahkan dengan peran yang sangat strategis tersebut, pihak AS pernah ingin membeli kawasan Greenland dari kerajaan Denmark pada 1946 silam dengan nilai tawaran yang diajukan mencapai 100 juta dolar Amerika Serikat. Namun, tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh pihak Denmark. Tak berhenti di situ, pada 2019 lalu, Presiden AS Donald Trump pada periode pertamanya juga kembali menawarkan bakal membeli Greenland yang lagi-lagi ditolak oleh pihak Denmark. Dan yang terkini, Donald Trump diketahui juga kembali mengajukan tawaran senilai 100.000 dolar Amerika Serikat bagi setiap rakyat Greenland yang mau memisahkan diri dari Denmark. Namun hal ini justru dijawab oleh para penduduk Greenland dengan gelombang demonstrasi penolakan dengan kampanye "This land is not for sale" dan "Greenland not for sale". Sementara dari pihak Denmark dilaporkan telah mengirim pasukan militer ke Greenland untuk mengantisipasi adanya potensi konfrontasi langsung dengan pihak Amerika Serikat. Tak hanya Denmark, dua negara Eropa lainnya yaitu Jerman dan Prancis juga turut mengirimkan pasukan militer ke Greenland sebagai bentuk dukungan terhadap sesama anggota NATO. Menyusul kemudian sedikitnya 5 negara Eropa lainnya juga melayangkan dukungan serupa. Kelimanya adalah Swedia, Norwegia, Finlandia, Belanda, dan Inggris. Namun, meski didukung oleh total 8 negara, Amerika Serikat bukannya mundur, namun malah menunjukkan sikap yang semakin ofensif dengan mengancam kenaikan tarif impor bagi 8 negara yang menentang aksi aneksasi Greenland tersebut. Atas sikap arogan AS tersebut, suara pun mulai bermunculan terkait usulan boikot terhadap penyelenggaraan Piala Dunia 2026 yang bakal digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Usulan tersebut diantaranya muncul dari politisi Jerman, Jürgen Hart, yang lalu didukung penuh oleh pemerintah negeri para penyair tersebut. Namun begitu, Sekretaris Negara Jerman untuk olahraga, yakni Christian Schneiderlin, menegaskan bahwa posisi pemerintah federal tetap menghormati otonomi urusan olahraga dengan menyerahkan sepenuhnya atas keputusan berpartisipasi atau boikot pada Piala Dunia 2006 kepada Federasi Sepak Bola Jerman atau DFB. Senada dengan yang terjadi di Jerman, mantan Menteri Konservatif Inggris Simon Hoare juga mendesak agar timnas Inggris dapat menarik diri dari keikutsertaan di Piala Dunia 2026. Menurut Hoare, sosok Presiden AS Donald Trump adalah pribadi yang sangat mudah tersinggung, egois, dan tidak suka dipermalukan. Karenanya, cara paling efektif untuk berkonfrontasi dengan Trump dan AS adalah dengan mempermalukannya, yaitu membuat penyelenggaraan Piala Dunia 2026 di AS gagal. Karena banyak peserta yang mengundurkan diri, sehingga mereka harus melawan api dengan api. Begitu kata Hoare dalam keterangan resminya beberapa waktu lalu. Pernyataan Hoare tersebut juga didukung oleh anggota Partai Liberal Demokrat Inggris, Luke Taylor, yang meminta agar pemerintah Inggris dapat menjaga harga diri negara dengan tidak menghadiri undangan Piala Dunia 2026. Selain Inggris, timnas sepak bola dari Inggris Raya yang didesak untuk mundur dari Piala Dunia 2026 adalah Skotlandia. Sedangkan satu lagi negara yang tengah berencana melakukan boikot adalah Spanyol. Bahkan, timnas Matador telah mengeluarkan ancaman boikot sejak September 2025. Alasannya, mereka menolak keikutsertaan Israel dalam event 4 tahunan tersebut sebagai bentuk dukungan pada Palestina saat itu, karena dengan kini isu soal Greenland membuat wacana mundurnya Spanyol dari Piala Dunia 2006 kembali mengemuka. Tak hanya di level negara, gelombang ancaman boikot juga datang dari kalangan supporter dari berbagai negara di dunia.
Kabar ini mulai banyak diberitakan oleh berbagai media internasional seperti USA Today, Lately, Newsweek hingga India Times yang melaporkan adanya gelombang pembatalan pembelian tiket nonton Piala Dunia 2006. Dengan jumlah yang sudah mulai dalam skala yang menurut beberapa kalangan cukup mengkhawatirkan. Gelombang pembatalan tersebut diantaranya dilakukan oleh para pencinta bola dari Timur Tengah, Eropa, Amerika Selatan, hingga Afrika. Dengan alasan meningkatnya kekhawatiran terkait keamanan publik, kebijakan imigrasi, serta ketidakpastian arah perkembangan geopolitik global menjelang bergulirnya turnamen tersebut. Tak hanya berdasarkan perkembangan kondisi di Greenland, gelombang pembatalan tiket diyakini juga merupakan imbas dari sikap keimigrasian AS yang hingga akhir 2025 lalu telah mengeluarkan larangan bagi negara dari total 39 negara untuk masuk ke wilayah AS. Dengan jenis larangan yang dibagi menjadi dua, yaitu larangan penuh dan larangan sebagian. Dari 39 negara tersebut ada nama Brazil yang tentunya merupakan salah satu magnet utama dalam penyelenggaraan Piala Dunia di setiap periodenya. Selain Brazil, ada sejumlah negara lain yang juga cukup berlangganan tampil di Piala Dunia, namun masuk dalam daftar negara yang dilarang masuk pemerintah AS, yakni Pantai Gading, Nigeria hingga Senegal. Terkait adanya larangan tersebut, pihak panitia Piala Dunia 2006 dari Amerika Serikat sebenarnya sudah mengeluarkan pengecualian bahwa meski negara masuk dalam daftar hitam, namun para pemain timnas dan seluruh ofisial rombongan tetap akan diperbolehkan masuk ke wilayah AS. Tentu saja hal ini untuk hadir sebagai peserta di Piala Dunia. Namun solusi pengecualian bagi pemain dan ofisial timnas saja dinilai tidak cukup karena sepanjang sejarah penyelenggaraannya, gelaran Piala Dunia dan juga event-event bola pada umumnya akan jauh lebih menarik dan sukses dengan kehadiran para supporter dari berbagai negara. Baik yang timnasnya sepak bolanya ikut tampil di Piala Dunia maupun warga yang murni datang untuk menikmati vibes menonton bola langsung di lokasi pertandingan. Jika harus tanpa supporter karena negaranya masuk dalam daftar hitam, bisa dibayangkan betapa akan sangat sepinya penyelenggaraan Piala Dunia edisi kali ini. Demikian juga dengan exposure yang demikian minim itu, tentu timnas dan ofisial para peserta Piala Dunia bakal enggan untuk datang jauh-jauh ke Amerika. Apalagi dengan perlakuan dan layanan yang demikian menyedihkan dari pihak penyelenggara. Maka, jika sudah begini, penyelenggaraan Piala Dunia 2026 dipastikan sedang dalam masalah besar dan bahkan bukan tidak mungkin bakal menimbulkan kerugian yang besar dan sedikitnya perolehan pendapatan dari penjualan tiket seiring minimnya penonton yang datang langsung ke stadion. Selain itu, potensi adanya gangguan yang cukup menyeramkan tersebut, kini publik bertanya, apakah Amerika Serikat masih berani untuk bertindak jemawa? Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya Yanto Kusdiantono pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.